Selamat datang kembali para penggemar Tuan Wira. Sebelum lanjut mendengarkan ceritanya, tolong dibantu like, komen, dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Bab 491. Yuda keluar dari kamar, lalu mengeluarkan uang dan berpesan, jaga dia baik-baik. Gak perlu, ucap Fadil. Uang itu sebesar 100.000 gabak dan Fadil sangat menginginkannya, tetapi dia tidak berani mengambilnya. Fadil berkata, Amangkurat Utari tenang saja, Tuan Wahyudi memberikan uang setiap bulan. Dia dijaga dengan baik di penjara. Ambil saja, ujar Yuda yang menjajalkan uang itu ke tangan Fadil. Kemudian Yuda membawa bawahannya pergi. Dulu Yuda tidak bisa melakukan hal ini, tetapi dia sudah banyak berubah setelah mengenal Wira. Sesudah makan siang, pasukan Yuda melanjutkan perjalanan. Dodi juga mengikuti mereka. Wira menepuk bahu Dodi dan berpesan, setelah sampai di ibu kota, kamu harus berhati-hati, karena di sana adalah pusat pemerintahan. Kalau enggak, akibatnya sangat fatal. Kalau ada yang kamu nggak paham, tanyakan pada Panglima Yuda. Dodi menepuk dadanya dan menjamin, Kak Wira, kamu tenang saja. Aku akan selalu ingat pesanmu. Sebelum bicara, aku akan memikirkannya dulu. Pastikan apakah pantas diucapkan atau tidak. Selain itu, aku juga nggak akan lupa belajar membaca. Kalau nanti aku benar-benar jadi jenderal dan gak bisa baca laporan, aku pasti malu, lanjut Dodi. Wira tersenyum sambil mengangguk. Danu menyerahkan sebuah tas dan berpesan, kalau ada masalah, kamu harus bertanya pada Panglima Yuda. Jangan bertindak gegabah. Orang-orang di luar sana gak sepolos orang desa. Dodi menerima tasnya dan menyahut dengan percaya diri. Kak Danu, kamu tenang saja. Aku gak akan gegabah. Aku serahkan ayah, ibu, dan adik-adik kepadamu. Danu yang terharu mengangguk. Sementara itu, Dodi yang tampak bersemangat memakai seragam Jenderal Batalion, lalu menunggangi kuda dan bergabung dengan pasukan kereta kuda. Berangkat! Seru Yuda. Setelah mengangguk pada Wira, Yuda melambaikan tangan, lalu memimpin jalan. Pasukan kereta kuda yang panjang pun berangkat menuju wilayah selatan. Wira, Danu, dan para penduduk desa Dusun Darmadi merasa sedih dengan perpisahan ini. Pada zaman ini mungkin akan sulit bertemu lagi dengan orang yang pergi ke ibu kota yang jauh. Orang yang pergi bukan hanya pasukan Yuda, ada juga Salman dan kedua anaknya. Selama beberapa waktu ini, Wira tidak membiarkan mereka bertiga pergi karena mengkhawatirkan keselamatan mereka saat melewati Ngarai Naga Biru. Sekarang masalah Ngarai Naga Biru sudah diselesaikan. Salman dan kedua anaknya sudah bisa pulang ke desa. Mereka mengumpulkan penduduk untuk mengambil giok air. Sewaktu datang, mereka bertiga membawa tas kecil. Saat pulang, mereka membawa 3 kereta kuda yang diisi berbagai macam makanan. Salju turun di sepanjang perjalanan, tetapi Salman dan kedua anaknya sangat bersemangat untuk menyongsong masa depan. Wira benar-benar hebat. Dia bahkan bisa menangkap Wolfi. Wira juga memberitahu mereka bertiga bahwa perampok lainnya tidak akan merebut giok air yang mereka kirim. Sekarang Salman dan kedua anaknya pun merasa tenang. Setelah mereka pulang nanti, mereka akan berusaha keras menggali giok air dan kehidupan mereka akan menjadi lebih baik. Saat tinggal di Dusun Darmadi, mereka makan 3 kali sehari, makan daging 2 kali sehari, memakai baju baru dan berobat. Mereka benar-benar seperti pejabat yang menjalani kehidupan yang nyaman. Salman dan kedua anaknya sampai di rumah pada tengah malam. Istri Salman keluar dan berujar, Salman, aku akan memasak untuk kalian. Salman melambaikan tangan seraya menyahut, gak usah. Istri Salman menimpali, kalau begitu cepat tidur. Tidur apaan? Sahut Salman sambil menggeleng.
Kemudian dia memberi perintah, Fauzi, Farid, cepat bunyikan gong untuk memanggil semua pria di desa ke rumah kita. Beritahu mereka, kita akan membagikan 0,5 kilogram beras untuk setiap orang yang datang. Istri Salman tertegun, entah hal gila apa yang akan dilakukan suaminya lagi. Fauzan dan Farid yang tampak kelelahan mengambil gong dengan semangat, lalu memanggil para penduduk desa. Wira sangat menghargai mereka, jadi mereka harus berusaha keras untuk mengurus pekerjaan yang diberikan Wira. Tak lama kemudian, satu persatu penduduk yang masih mengantuk datang ke halaman rumah Salman dengan memakai baju yang lusuh. Tubuh mereka juga gemetaran sehingga mereka mendekati api unggun di halaman. Para penduduk berkomentar, Kak Salman, apa benar kami akan mendapat 0,5 kilogram beras kalau datang? Kamu nggak bohong kan? Kamu baru keluar beberapa hari tapi langsung kaya raya begitu pulang. Kamu bahkan membawa 3 kereta kuda. Bab 492. Di kereta ada banyak barang, harganya pasti puluhan ribu gabak. Apa perampok ngarai naga biru nggak merebut barangmu? Apa 2 orang yang datang ke rumahmu beberapa hari lalu itu pengusaha kaya? Kapan kamu bagi beras? Para penduduk desa membahas sambil melihat kereta kuda di depan pintu. Bagikan berasnya, perintah Salman. Dia tahu sifat penduduk desa, jadi Salman tidak banyak bicara lagi dan langsung membagi beras. Terdapat 60 lebih keluarga di desa. Kalau satu keluarga mendapat 0,5 kilogram beras, berarti total beras yang dibagikan sekitar 30 kilogram. Setelah beras dibagikan, semua penduduk desa pun menjadi tenang dan memandang Salman dengan tidak percaya. Apa kalian semua tahu kemana kami bertiga pergi beberapa hari ini? Tanya Salman yang sedang menghisap tembakau. Dia tersenyum seraya menatap penduduk desa. Apa yang dikatakan Wira memang benar. Jika ingin penduduk desa mendengar perkataan mereka, Salman harus memberikan penduduk desa keuntungan terlebih dahulu. Segerombolan penduduk desa pun menggeleng. Salman melanjutkan sembari tersenyum. Beberapa hari ini kami pergi ke Dusun Darmadi yang ada di Kabupaten Uswal. Apa kalian tahu warga Dusun Darmadi makan berapa kali sehari? Beberapa penduduk desa menebak, 1 kali, 2 kali. Pada zaman ini, selain keluarga kaya, mana ada keluarga yang makan 3 kali sehari. Penduduk desa paling banyak hanya makan 2 kali sehari. Kebanyakan dari mereka hanya makan 1 kali sehari untuk bertahan hidup. Salman menggerakkan jarinya, lalu menyahut dengan ekspresi yang emosional. Salah. Bukan 1 atau 2 kali sehari, tapi 3 kali. Coba kalian tebak apa yang mereka makan setiap kali. Mendengar warga Dusun Darmadi yang makan 3 kali sehari, semua penduduk desa pun terkejut. Kemudian mulai menebak makanan yang dikonsumsi warga Dusun Darmadi. 3 kali sehari, makan bubur 3 kali sehari. Kalau bisa makan 3 kali sehari, setidaknya pasti ada roti. Pasti bukan roti. Kalau bisa makan 3 kali sehari, pasti ada sayur, mungkin ada tumis wortel dan sup sayur. Namun tidak ada yang berani menebak bahwa warga Dusun Darmadi memakan daging. Sementara itu, Fauzan dan Farid berdecak. Sebelum pergi ke Dusun Darmadi, Fauzan dan Farid juga tidak berani berpikiran seperti ini. Hanya penduduk desa biasa pun bisa makan begitu enak. Ini benar-benar lebih enak dari apa yang dimakan tuan tanah dan pejabat. Kalian ini terlalu picik. Kalau bisa makan 3 kali sehari, masa cuma makan sayur? Ujar Salman yang kecewa sambil menggeleng. Salman mengetuk tembakau pada batu yang didudukinya, lalu melanjutkan. Warga Dusun Darmadi makan 3 kali sehari. Mereka makan nasi dan daging 2 kali sehari. Selain itu, mereka bisa makan roti isi daging, sup telur, tumis wortel, dan sawi sepuasnya. Tak ada penduduk desa yang percaya dengan perkataan Salman. Mereka mulai sibuk berkomentar. Apa? Kak Salman, kamu gak bercanda kan? Mereka bukan pejabat, mana mungkin bisa makan begitu enak. Benar, mereka bahkan makan daging 2 kali sehari. Coba kamu cari seluruh kabupaten. Berapa banyak penduduk di desa yang bisa makan nasi 2 kali sehari? Salman, kamu pasti membual. Melihat para penduduk desa yang tidak percaya, Farid segera berujar. Kami nggak bohong.
Kami tinggal di sana selama 3 hari dan setiap hari kami makan seperti itu. Coba kalian lihat, bukankah sekarang aku terlihat agak gemuk? Semua penduduk desa memandang Farid yang berdiri di samping api unggun. Sepertinya dia memang lebih gemuk, tetapi tidak terlihat jelas. Namun, kulit Farid memang tampak lebih bersih. Fauzan juga maju dan menjelaskan, bukan hanya makanan enak, mereka juga memakai sabun untuk mencuci tangan. Sabun itu harganya 3.000 gabak dan dipakai oleh para wanita dari keluarga pejabat. Setelah dicuci dengan sabun, kulitmu akan menjadi bersih. Banyak penduduk desa yang percaya setelah melihat kulit Salman dan kedua anaknya itu tampak lebih bersih. Namun, tetap saja ada sebagian penduduk yang tidak percaya. Di dunia ini mana ada orang yang begitu baik. Bukan hanya memberi daging pada orang yang bekerja, tetapi juga memberi mereka barang yang dipakai keluarga pejabat. Bukankah para tuan tanah itu sangat jahat? Bab 493. Aku tahu kalian gak percaya. Kalau bukan karena pergi sendiri, aku juga nggak percaya, ucap Salman. Kemudian dia menarik baju berbahan satin yang dipakainya dan melanjutkan. Tuan Wira baik sekali, dia nggak hanya memberi bawahannya makanan enak, tapi juga memberi mereka baju baru. Pakaian yang kukenakan ini terbuat dari kain satin. Selain itu, Wira juga mencarikan dokter untuk mengobati anggota keluarga bawahannya yang sakit. Tuan Wira benar-benar murah hati, lanjut Salman. Melihat pakaian yang dikenakan Salman dan kedua anaknya, sebagian besar penduduk desa pun percaya dengan perkataan mereka. Namun tetap saja ada sebagian kecil penduduk yang tidak percaya. Hal ini karena cerita Salman dan kedua anaknya sudah melampaui apa yang dibayangkan mereka. Orang itu memberi daging, baju baru, dan uang untuk berobat. Dia baik sekali. Dari mana dia punya uang sebanyak itu? Berapa banyak uang yang dihabiskan untuk menyediakan begitu banyak fasilitas untuk warga desa? Salman, aku tetap saja enggak percaya. Salman mematikan tembakonya, lalu menceritakan bagaimana Dusun Darmadi bisa menjadi makmur secara garis besar. Uangnya tentu saja didapatkan setelah tinggal di Dusun Darmadi beberapa hari. Salman dan kedua anaknya tahu dengan jelas bagaimana Dusun Darmadi bisa begitu makmur. Mereka menangkap ikan lalu dijual. Selain itu, Wira menumbangkan kepala desa, kepala petugas patroli, dan pejabat sipil. Bukan hanya itu, Wira juga memusnahkan desa 3 harimau. Dia bahkan menghancurkan 2 keluarga kaya kabupaten, yaitu keluarga Silali dan Suteja. Beberapa waktu yang lalu, 200 orang melakukan penyergapan dan menangkap Wolfi beserta ratusan perampok lainnya. Semua penduduk desa tercengang sesudah mendengar cerita Salman. Kemudian, para penduduk desa mengungkapkan pendapat mereka. Apa? Dia menangkap Wolfi dan ratusan perampok lainnya. Dia juga membunuh ratusan orang. Mana mungkin? Anggota mereka hanya 200 orang. Mana mungkin mengalahkan Wolfi? Wolfi itu perampok yang berani memberontak dan membunuh pemimpin kabupaten. Mana mungkin dia ditangkap oleh segerombolan penduduk desa? Gak mungkin. Salman, kamu terlalu berlebihan. Kamu ini memang pandai membual. Masa jenderal militer dan kepala petugas patroli pun berlutut saat melihat dia. Ini terlalu berlebihan. Salman, jangan mengada-ngada. Kami nggak akan percaya sama kamu. Salman, kamu kerasukan ya. Makanya ngelantur begini. Cepat ambil air daun kelor dan siramkan ke badannya supaya dia nggak berbicara sembarangan lagi. Sesudah itu, semua penduduk desa menggeleng. Penduduk yang awalnya percaya pun berubah pikiran karena apa yang diceritakan Salman terlalu berlebihan. Farid berteriak, apa yang ayahku ceritakan memang benar. Kenapa kalian gak percaya? Kalian belum pernah melihat kehebatan Tuan Wira. Fauzan yang cemas menimpali. Tuan Wira punya banyak bawahan yang merupakan veteran. Tentu saja dia bisa mengalahkan para perampok. Sudahlah, jangan bicara lagi, kata Salman. Dia menghentikan kedua putranya, lalu membawa uang dan meletakkannya di lantai. Salman menjelaskan, nggak masalah kalau kalian nggak percaya. Tuan Wira mau membeli giok air dari gunung di sekitar sini. Jadi dia memutuskan untuk membentuk tim pertambangan. Setiap orang yang bergabung dengan tim ini akan mendapatkan gaji 2.000 gabak tiap bulan, 2 baju baru setiap tahun, dan uang makan 20 gabak. Siapa yang kinerjanya bagus juga akan mendapatkan bonus tiap bulan. Kalau ada yang mau ikut,
Langsung bilang saja, besok kita mulai bekerja dan kami akan membagikan upah dulu, lanjut Salman. Wira mengatakan bahwa Salman yang akan menjadi ketua tim pertambangan. Setiap bulan Salman akan digaji 4.000 gabak. Sementara itu kedua putranya yang menjadi wakil ketua akan digaji 3.000 gabak tiap bulan. Kalau kinerja mereka bagus, Wira akan menambahkan bonus untuk mereka. Selain itu, tim perdagangan ini bukan hanya untuk menggali giok air, tetapi juga batu bara. Setelah terdiam sesaat, para penduduk desa berebut untuk bergabung. Mereka takut ketinggalan. Aku ikut. Aku juga ikut. Bab 494. Jika Salman membagikan upah terlebih dahulu, penduduk desa pasti tidak akan ragu lagi. Selain mendapatkan gaji 2.000 gabak, mereka juga akan mendapatkan keuntungan lain. Kesempatan ini sangat langka. Wira benar-benar murah hati. Setelah membagikan upah, para penduduk desa pun pergi. Semua penduduk desa tidak bisa tidur. Ada yang pulang dan berdiskusi dengan orang tua mereka. Ada juga yang membahas dengan istrinya. Mereka semua sangat bersemangat dan juga khawatir. Keesokan paginya, para penduduk desa berkumpul di depan rumah Salman dan bersiap-siap untuk mulai bekerja. Salman, Fausan, dan Farid mengarahkan penduduk untuk menarik 3 kereta kuda menuju tambang giok air di belakang gunung. Mereka mulai menggali giok air. Ini adalah tambang giok air yang terbuka sehingga sangat mudah digali. Mereka memiliki giok air yang jernih dan besar. Dalam waktu singkat, 3 kereta terisi penuh dan mulai dikirimkan ke Kabupaten Uswal. Ketika makin dekat dengan Kabupaten Uswal, para penduduk makin gelisah. Mereka hampir sampai di gunung beruang hitam, namun tidak ada perampok yang keluar dari gunung beruang hitam dan gunung rupa putih. Para penduduk yang gugup melewati kedua tempat ini dengan aman. Saat hendak melewati Ngarai Naga Biru, tiba-tiba muncul puluhan perampok dari kedua sisi. Pemimpin perampok berteriak, "Mulai sekarang Ngarai Naga Biru akan memungut uang jalan. Kalau nggak bawa barang, nggak usah bayar. Tapi kalau kereta sebesar ini mau lewat, harus bayar 1.000 gabak." Para penduduk desa pun terkejut. Uang jalan? Bukankah itu sama saja dengan uang keamanan? Sekelompok penduduk memandang Salman seraya menggeleng. Ternyata semalam Salman memang membual. Dia berkata bahwa perampok tidak akan meminta uang kalau mereka melatih Ngarai Naga Biru. Buktinya sekarang para perampok ini meminta bayaran. Salman berusaha menjelaskan, "Kami mengirim barang untuk Dusun Darmadi di Kabupaten Uswal." Pemimpin perampok itu menimpali dengan ekspresi garang. "Aku nggak peduli kalian mau mengirim barang ke Dusun Darmadi atau dusun lain. Asalkan melewati jalan ini harus membayar." Terdengar suara tamparan. Ucup menghampiri pemimpin perampok itu, lalu menampar wajahnya dan menegur, "Kamu ingat baik-baik, semua orang yang lewat untuk mengirimkan barang ke Dusun Darmadi gak usah bayar." Seru pemimpin perampok yang terkejut. Semua penduduk desa Donggala juga tercengang. Ucup tersenyum dan berucap kepada Salman, "Kak, cepat jalan, kami gak akan memungut uang jalan dari kalian." "Terima kasih Tuan," sahut Salman yang merasa lega. Dia melirik penduduk desa yang lain, lalu menegakkan tubuhnya dan melambaikan tangan. Sekelompok penduduk desa merasa tenang. Kemudian mereka mengantarkan giok air ke lokasi yang disebutkan Wira di desa Tomomu. Setelah itu warga Dusun Darmadi memuat giok air ke kereta dan mulai mengirimkannya ke Dusun Darmadi. Setelah terjadi pemberontakan di Kabupaten Niloka, populasi kabupaten tersebut berkurang banyak dan kondisinya sangat terpuruk. Keluarga kaya kabupaten, ketika pemimpin di pengadilan daerah, dan banyak pejabat kecil dibunuh oleh perampok. Saat ini hanya ada Satria yang memimpin 3.000 pasukan komando daerah berjaga di pengadilan daerah. Yuda membawa pasukannya lewat dan Fadil melaporkan tentang penanganan pemberontakan. Kabar Wolfe yang memimpin 1.000 pasukan untuk menyerang Kabupaten Uswal lalu ditangkap oleh Sabran, Fadil, dan Regan segera tersebar ke markas pasukan komando kota pusat pemerintahan Lokana. Begitu mendengar kabar ini, Satria yang murka berujar, "Apa kabar ini akurat?" Urutan kemampuan bertarung para militer kerajaan Wala adalah pasukan kerajaan, pasukan perbatasan, pasukan komando daerah, dan pasukan penjaga. Satria yang memimpin 3.000 pasukan penjaga bersenjata lengkap juga tidak mampu menangkap Wolfe. Bab 495. Namun Wolfe malah ditaklukkan oleh sosok yang bahkan belum diangkat menjadi jenderal batalion.
seorang patih, dan seorang kepala petugas patroli bersama dengan pasukan penjaga. Apabila laporan ini sampai ke istana, bagaimana Menteri Perang akan menilai Satria yang adalah seorang letnan jenderal? Tingkatan Satria dalam penilaian pejabat mungkin akan mengalami penurunan, begitu pula dengan pangkat militernya. Berita ini sangat akurat, jawab pengawal pribadi Satria. Dia kembali melaporkan, setelah Wolfi ditangkap dan dibunuh, jalur perdagangan dari Kabupaten Hiloka ke Kabupaten Uswal menjadi aman. Para pemberontak yang tersisa sangat ketakutan, mereka hanya akan memungut sedikit uang pada siapapun yang lewat, tanpa adanya perampokan barang lagi. Orang-orang yang kembali dari Kabupaten Uswal mengatakan bahwa 500 hingga 600 pemberontak ditawan dan semuanya ditahan di pengadilan daerah Kabupaten Uswal. Selain itu, kepala dari Wolfi telah diawetkan dengan kapur oleh pengadilan daerah dan dikirim ke ibu kota kerajaan melalui stasiun pos kuda. Jelas pengawal pribadi itu nggak mungkin, seru Satria. Meskipun mendengar berita yang meyakinkan, dia yang adalah letnan jenderal dari kota pusat pemerintahan Lokana masih berbicara dengan nada dingin. Wolfi sudah mengambil semua sirah dari Kabupaten Hiloka, ditambah dengan kemampuan bela dirinya dan pasukan elitnya, dia nggak mungkin ditaklukkan oleh pasukan penjaga biasa. Selain itu, kalau Jenderal Fadil benar-benar berbakat, dia nggak mungkin terperangkap dalam posisi saat ini dan hanya menjadi seorang pejabat militer tingkat ke-8. Pasti ada masalah di antaranya, ungkap Satria. Awalnya ketika Wolfi meninggalkan kota dan melarikan diri, Satria sempat memimpin pasukan komando daerah untuk mengejar dan terlibat dalam pertempuran dengannya, meskipun hanya memenangkan pertempuran kecil. Kelompok pemberontak ini memiliki kekuatan yang lebih besar dari pasukan penjaga, setidaknya dibutuhkan 2 kali lipat jumlah pasukan untuk mengatasi mereka. Jenderal sangat bijak, puji pengawal pribadi Satria. Orang itu melanjutkan dengan penuh kagum. Berdasarkan informasi yang aku dapatkan di Kabupaten Uswal, gak lama setelah Jenderal Fadil mengumpulkan pasukan, ada seorang yang membawa Wolfi dan kelompoknya kembali kota. Orang itu adalah Wira dari Dusun Darmadi, Zabran adalah bawahannya. Beberapa orang yang mengatakan bahwa dia yang menangkap Wolfi. Di masa lalu, dia telah menghancurkan desa 3 harimau, bahkan mengalahkan 2 keluarga kaya kabupaten, yaitu keluarga Sutaida dan keluarga Silali. Di Kabupaten Uswal, orang ini sangat hebat, timpal si pengawal pribadi. Satria mengertakkan giginya seraya berkata, sehebat apapun dia, aku pasti akan membunuhnya begitu dia datang ke kota pusat pemerintahan Lokana. Beraninya dia membunuh Wolfi dan mempermalukanku, gak ada yang bisa menyelamatkannya. Setengah bulan kemudian, pasukan yang dipimpin Panglima Yuda tiba di kota Provinsi Jawali. Para pejabat dan gubernur keluar untuk menyambut kedatangannya. Panglima Yuda berhasil mengetahui alamat keluarga Linardi dan mengutus pengawal pribadi pasukan zirah hitamnya, Andi, untuk mengantarkan surat. Begitu dibawa ke kediaman Linardi, Andi pun mengetuk pintu. Seorang pelayan keluar dan bertanya, ada keluhan apa Tuan? Andi menemukan suratnya berkata, aku memakan sepucuk surat dari Tuan Wira dan ingin memberikan secara langsung kepada Nona Wulan. Tolong bantu panggilkan Nona Wulan. Tuan Wira? Suruh pelayan itu seraya mengernyit. Kemudian dia berbalik masuk ke dalam rumah. Wila adalah menantu keluarga Linardi yang tidak disukai oleh Opal dan Melati, bahkan tidak diakui oleh mereka. Para pelayan tahu jelas akan hal ini. Tak lama kemudian seorang wanita muda yang berpakaian mewah keluar. Dia melirik Andi sekilas, lalu mengulurkan tangan dan berkata, aku adalah Melati, istri dari tuan muda pertama keluarga Linardi. Serahkan surat itu kepadaku, aku akan memberikannya kepada Wulan. Andi mengepalkan tangannya. Dia menggeleng seraya berkata, maaf Nona Melati, Tuan Wahyudi sudah berpesan agar menyerahkan surat ini secara langsung kepada Nona Wulan. Melati menarik tangannya dan menunggu sepelan sambil berkata, baiklah, tunggu saya di sini. Wulan pergi ke kuil di luar kota untuk sembahyang hari ini. Dia mungkin gak akan pulang sebelum sore. Kamu ini yang benar saja, kami adalah satu keluarga, memangnya suratnya bisa hilang kalau diserahkan kepada kami. Demi memuat waktu, rombongan mereka hanya akan berhenti sebentar di dalam kota untuk mengisi persiapan dan istirahat sejenak. Andi agak ragu, tetapi akhirnya menyerahkan surat tersebut sembari berkata, terima kasih Nona, memang benar mereka adalah satu keluarga, surat ini tidak mungkin akan hilang. Setelah menulis surat itu, Melati langsung berbalik dan memasuki kediaman Linardi tanpa ragu. Andi juga meninggalkan kediaman mereka.
Si orang miskin, kalau bukan karena tragedi yang menimpa keluarga dari pada saat itu, mana mungkin kamu akan pantas untuk pulang, gumam Melati. Sesampainya dalam rumah, Melati membuka suratnya dan membaca sekali, lalu membakarnya dengan korek api. Dia tersenyum sinis seraya berkata, dia bahkan ingin datang mencari Wulan pada musim semi tahun depan. Dan Gigolo, mimpimu indah juga. Sebelum kamu datang, aku akan menikahkan Wulan dengan pria lain. Sebuah surat panjang segera terbakar menjadi abu di dalam tungku. Melati menyeka abu dari tubuhnya, lalu mengambil sebuah kantong wangi dan menggosokkannya di tubuh. Melati berdiri dan berjalan ke halaman belakang, lalu membuka pintu ke sebuah kamar. Saya berkata, Wulan, apa kamu ingin pergi ke kuil sakrala di luar kota untuk bersemayam besok? Katanya, tempat itu sangat sakral. Gak mau, jawab Wulan yang tamak muram. Setiap kali Melati mengajaknya keluar, mereka selalu akan bertemu dengan putra gubernur. Kemudian Melati akan meninggalkan Wulan sendirian dengan pria itu. Melati berkata, aku tahu kamu merasa kesal karena bertemu dengan putra gubernur ketika kita menikmati puisi di bawah salju terakhir kali. Melati mengernyit saraya berkata, tapi putra gubernur sudah memiliki prestasi sebagai seorang sarjana. Dia adalah pria yang sangat berbakat. Dia juga sangat mencintaimu. Bagaimana kamu bisa tetap terpaku pada gigolo kampungan itu? Kamu sudah tinggal di kota ini begitu lama. Apakah dia mengirim surat untukmu? Bersambung.